Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Majelis Tafaqquh Fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, khususnya kelas 10 dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita disihatkan, diafiatkan, diberikan keberkahan dan sampai kepada bulan suci Ramadan dengan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kemudian pelajaran selanjutnya tentang faslun fi ma yurisul hibza wa fi ma yurisun nisyan. Pengarang membuat tentang pasal yang dapat mewariskan cepat hafal, supaya mudah kita menghafal. Wa fi ma, dan sesuatu yurisun nisyan, yang dapat melupakan pelajaran. Jadi ada sebab yang cepat hafal dan ada yang menghilangkan hafalan. Karena kita santri ini banyak hafalan, jadi ada amalan-amalan ataupun bacaan-bacaan yang dapat membuat kita ini cepat hafal. Ada juga yang cepat lupa. Wa aqwa asbabul hifzi wa aqwa asbabal hifzi al-jiddu wal muwazabatu. Ini halaman 41. Kata pengarang, yang paling kuat asbabil hifzi, sebab-sebab yang dapat menghafal, yaitu al-jiddu wal muwazabatu, yaitu bersungguh-sungguh dan tekun. Itu yang paling kuat ujar Sidin. Jelas sudah. Artinya orang tuh makin belajar, makin tekun di dalam belajar, maka orang itu akan kuat berhafal-hafal. Artinya tergantung kita, Pak. Bila rancak kita menghafal-hafal, mau ulang-ulang, maka rancak itu menyebabkan kita ini kuat hafalan. Ujar Pak Guruan Bahari, cangkali watuguli. Bahasa Banjar, cangkali wa tuguli, cangkal dan tugul. Jadi kita rancak ulang, maka itu sangat kuat. Kita seperti kita membaca bacaan dalam sembahyang, mulai doa iftitah, Al-Fatihah, surah, bacaan tasyahud, bacaan antara dua sujud, hari-hari kita membaca, maka itu sangat kuat hafalan kita. Saban hari kita sembahyang, walaupun sambil main bel baca surah Fatihah, kada mau luput. Kenapa? Rancak kita baca surah Fatihah sambil main bel, sambil bakunyung, sambil nampakah, sambil bukah. Kenapa? Jadi kuat karena saban hari kita sembahyang 5 waktu. Itu Bang, lalu kuat. Apalagi wa taqlilul gazai, di antara lagi yang cepat hafal, mengurangi, menyedikitkan makan dan minum. Artinya apa? Jangan terlalu kenyang. Jadi bila sobat mudah itu menghafal, di antaranya menyedikitkan makan. Jangan terlalu banyak makan alias kakanyangan. Bila kakanyangan lalu ngalih bahinak, awak barat lalu handak guring. Itu Bang, lambat hafal. Jadi bersungguh-sungguh, rajin mengulang pelajaran, dan yang ketiga mengurangi makan. Artinya makan tuh jangan sampai terlalu kenyang kalau kita hendak berhafal-hafal, utamanya menghafal Quran. Apalagi yang menyebabkan supaya cepat hafal, wa sholatul laili, sembahyang tahajud, sembahyang malam. Bagus. Jadi sembahyang malam hanya kita berhafal-hafal.
Nah, cerdas otak kita. Nah, jadi bagus sembahyang. Makanya Nabi itu wajib sembahyang malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara malam jar Tuhan, hendaklah engkau sembahyang tahajud wahai Rasul. Nah, sembahyang tahajud itu baik. Belajar di tengah malam, imbah sembahyang malam. Jadi pengaruh sembahyang tahajud itu mudah kita hafal-hafal. Apalagi wa qiraatul Qur'ani, yaitu sudah kita menjadi kebiasaan. Di antara sebab menyebabkan hafal yaitu kita banyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena bila kita membaca Al-Qur'an, ternyata menurut penelitian orang-orang yang ahli dalam bidangnya seperti para dokter, meneliti ternyata dengan membaca Al-Quran itu menambah kecerdasan kita. Nah, jadi bila kita membaca Quran, bertambah kecerdasan kita. Tak lain kalau kita membuka TikTok, bertambah kada pintar kita. Kenapa? Otak kita itu lebih lain. Tapi kalau kita membaca Quran, itu bertambah cerdas, bertambah pintar. Nah, itu aja, itu muha orang nang kare-kare itu nah, han baca haya. Nah, pintar-pintar. Nah, jadi dengan sebab banyak membaca Al-Quran menyebabkan kita itu mudah bahapal-hafal. Nah, mudah. Ini rancangnya baca Quran, bertambah cerdas otak kita. Nah, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Quran min asbabil hifzi, termasuk sebab yang dapat menghafalkan secara mudah. Nah, kila ada pendapat laisa syai'un azyadu lil hifzi min qiraatil Qur'an, tidak ada sesuatu yang menambah bagi hafal daripada membaca Al-Quran nazaran, secara melihat langsung kepada Al-Quran itu. Nah, jadi membaca Quran bukan dengan berhafal, tapi melihat tulisannya Al-Quran. Ngarannya bin nazar, membaca dengan melihat tulisan Al-Quran. Nah, kita itu ya, tulisannya itu, nah, bacaannya sudah berpahala, maningau hanya juga pahala sudah. Nah, jadi 2 kali pahala. Jadi membaca Quran dengan memandang kepada huruf Al-Quran. Wa qiraatul Qur'ani nazaran afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Membaca Al-Quran dengan melihat hurufnya itu lebih afdal, karena sabda Nabi SAW, afdalu a'mali ummati, seabdal-abdal amalan umatku yaitu qiraatul Qur'ani nazaran, membaca Al-Quran dengan melihat kepada Al-Quran tersebut. Nah, jadi kada bahapal tuh. Cuma bagi yang menghafal bagus lagi tuh bil gaib, orang nyambat menghafal secara gaib, artinya kada melihat. Nah, jadi bagus kita kalau kita menghafal saraf, menghafal nang doa, nang doa. Napa kana dihafali? Banyaki baca Quran. Dengan sebab baca Quran, dengan melihat huruf Al-Quran, menambah kecerdasan otak kita. Ra'a Shaddad bin Hakim, telah melihat dalam mimpi Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi, sebahagian teman-temannya, kawan-kawan sidin, ba'da wafatihi, setelah wafatnya, fil manami faqala li akhihi, dia bertanya kepada saudaranya, artinya kawan sidin yang sudah meninggal dunia tadi, bertamu dalam mimpi. Batakun sidin, ujar Shaddad, ayu syai'in wajadtahu anfa'u, apakah sesuatu yang engkau dapati yang paling bermanfaat? Qala qiraatul Qur'ani nazaran, yaitu membaca Al-Quran dengan melihat kepada tulisan Al-Qurannya. Nah, kita kan sudah berijazah lawan kiai kita Husain Naparin tentang melihat Al-Quran.
Artinya Nabi ini pernah sakit mata. Oh ya Jibril, tinggal Al-Quran tuh. Nah, karena aku ujar Jibril suahnya sakit mata, ujar Tuhan tinggal Al-Quran tuh. Nah, jadi ada ijazah memandang Al-Quran. Wa yaqulu, dan hendaklah dia membaca inda rab'il kitab, ketika mengangkat kitab. Ini para santri kan angkatannya kitab namanya. Ketika mengangkat kitab, membawa kitab, apa bacaannya? Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Balas sudah. Bismillah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahi lagi al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ini bacaan hal. Jadi ada guru-guru kita, ulama-ulama kita mengulangkan amalan bacaan mengangkat kitab. Nah, artinya supaya mudah dihafal. Itu bacaannya. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Nah ini. Nah, jadi ada tulisannya tuh di kitab Hikam tuh. Jadi tinggal hafalnya lagi. Namun kawa memendengarnya langsung lagi hafalnya. Nah, wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan membaca sesudah tiap-tiap sembahyang 5 waktu, amantu billahil wahidil ahadi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Itu bacaan setiap kali imbah selesai melaksanakan sembahyang 5 waktu supaya pahapalan. Nah, jadi ulama ini sudah maulahkan resepnya. Apalagi wa yuksirus salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mudah menghafal itu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Ilmu ini diberikan Tuhan kepada Rasulullah, maka kita ini jasanya Rasulullah mengajar kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, terus kepada muridnya, muridnya, sampailah kepada kita ini. Artinya dengan sebab Rasulullah kita ini mendapatkan petunjuk, maka kita tanda terima kasih kepada Rasulullah, yaitu dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Nah, tasarah aja salawat napakah? Yang paling handap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100k sehari. Jangan niat, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam belajar. Fa'innahu zikrul lil alamin, karena itu salawat merupakan zikir bagi seluruh alam. Nah, artinya kita ini dengan sebab Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq, seandainya karena kada engkau ajar Tuhan, kada kau ciptakan alam semesta ini. Ya ini jar guru Udin tuh, ya lanjar guru di Samarinda nih. Artinya hakikatnya siapa nih? Nah ya, Sayyiduna Muhammad. Nangka congkongannya siapa hakikatnya? Nah maksudnya itu ya jasa lawan Nabi. Kita ini diciptakan Tuhan karena Nabi kita. Tuhan memandang kepada Nabi kita. Seandainya kada Nabi kita, tidak ada kita ini. Nah jadi kita bagusnya memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Sekali bersalawat 10, luar biasa. Walaupun jar ulama salawat niriya tetap diterima. Kenapa? Tuhan kada memandang kepada kita, tetapi Tuhan memandang kepada siapa yang disalawati itu. Nah, jadi diantaranya itu beberapa amalan-amalan yang dapat dengan mudah kita ini menghafal sesuatu. Nah, barangkali ini yang dapat Mu'alim sampaikan. Mudah-mudahan kita seberatan dapat melaksanakan sebaik-baiknya, khususnya para santri. Mun kawa ini amalan dihafali. Nah, diantaranya ini amalan utama apa?
tugul dan cangkal, rajin, kada koler. Nah, kurangi makan, jangan terlalu kenyang. Sembahyang tahajud, baca Quran dengan bil nazar, banyak-banyak bersalawat. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu agama khususnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.